trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa lagi di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Kalahkan West Ham 2-0, akhirnya Arsenal kembali ke 4 besar. Arsenal melompati West Ham United di tabel Liga Premier untuk pergi ke 4 berkat kemenangan meyakinkan 2-0 di Emirates pada hari Rabu. Gabriel Martinelli membuka skor hanya 3 menit setelah turun minum dengan tenang melewati Lukas Fabianski. Namun Fabianski secara spektakuler menggagalkan upaya Lacazette dari titik penalti di babak kedua. Ketika Vladimir Koval dikeluarkan karena kartu kuning kedua yang sangat kontroversial. Pemain pengganti Emil Smith-Rowe kemudian memastikan 3 poin lewat serangan balik saat Mikel Arteta meraih kemenangan kandang ke-6-nya secara beruntun. Babak pertama yang menghibur beberapa banyak momen menarik tetapi satu orang menonjol bagi tuan rumah. Pemain sayap Arsenal, Bukayo Saka, berperan penting dalam sebagian besar hal baik yang dilakukan The Gunners di 45 menit pertama dan membantu Emil Smith-Rowe untuk mencetak gol di menit-menit akhir. Pemain berusia 20 tahun yang didukung untuk menjadi kandidat kapten oleh legenda klub Nigel Winterburn menciptakan 2 peluang dan menyelesaikan 3 dribble melawan Arthur Masuaka yang berpikiran menyerang, yang ingin mendorong Saka kembali ke gawangnya sendiri. Pemain internasional Inggris itu tampaknya akan mengatasi kekhawatiran cederanya setelah memulai pertandingan ketiganya secara berturut-turut dan menjadi dirinya yang selalu bersemangat di sayap kanan. Ditambah lagi, dia terlihat sangat manis saat pemanasan. Heran Konstantinos Mavropanos, kenapa beli saya Arsenal? Konstantinos Mavropanos mengakui bahwa dia sedikit bingung ketika mengetahui Arsenal ingin mengontraknya pada bursa transfer musim dingin 2018. Dengan bek Yunani itu akan diberikan kesempatan untuk debut di Liga Premier saat melawan Manchester United. Mavropanos telah membongkar rahasia tentang kepindahannya dari PAS Giania ke Arsenal. Ya ampun, itu adalah hari yang gila. Saya mengingatnya dengan sangat baik. Saya menjalani 6 bulan yang sangat baik di Yunani untuk klub saya PAS Giania. Dan pada malam tahun baru saya mendapat telepon bahwa Arsenal ingin mengontrak saya. Pada tanggal 31 Desember saya mendapat telepon dan pada tanggal 1 Januari saya sudah dalam perjalanan ke London untuk menandatangani kontrak saya. Saya sangat gugup selama berhari-hari pada waktu itu. Tiba-tiba klub besar seperti Arsenal menginginkan Anda. Saya agak bingung. Pemain dengan 8 penampilan untuk meriam London itu menambahkan mengenai pengalamannya di Inggris. Itu adalah petualangan bagi saya. Ini adalah pertama kalinya saya jauh dari negara asal saya, Yunani, dan kemudian di klub besar di kota kosmopolitan seperti London, perbedaannya sangat besar. Tiba-tiba Anda duduk di ruang ganti, di sebelah bintang seperti Pierre-Emerick Aubameyang yang hanya Anda lihat dari televisi sebelumnya. Ketika Sokratis Papastatopoulos datang ke Arsenal untuk musim baru, itu sangat berharga bagi saya. Dia adalah mentor bagi saya dan banyak membantu saya di luar lapangan. Dia juga dalam hal membaca permainan dari pertahanan. Mavropanos digeser ke tim U23 Arsenal, tetapi tiba-tiba masuk ke dalam skuad utama dalam perjalanan ke Old Trafford untuk bertarung dengan Manchester United pada April 2018. Meriam London menderita kekalahan 2-1, tetapi kesempatan itu akan selalu menyimpan kenangan indah bagi seorang pria yang menginjakkan kakinya di sepak bola Inggris. Saya tidak akan pernah melupakan debut saya, kata Mavropanos. Diberi janji palsu, Ainsley Maitland-Niles ingin hengkang di Januari. Ainsley Maitland-Niles sangat ingin meninggalkan Emirates Stadium musim panas lalu demi mendapatkan peluang bermain di tim utama secara reguler, dengan Everton tertarik untuk mengontraknya. Setelah pembicaraan dengan manajer Mikel Arteta dengan Ainsley Maitland-Niles, pemain berusia 24 tahun itu akhirnya memutuskan untuk tetap di klub usai diyakinkan bahwa dia akan memiliki lebih banyak peluang di musim 2021-2022.
Namun Arteta gagal memenuhi janji tersebut. Maitland-Niles hanya tampil 2 kali sebagai starter di Premier League musim ini. Sementara ia membuat 6 penampilan lainnya dari bangku cadangan. Dan kini dilansir dari The Mail, dikabarkan bahwa pemain internasional Inggris itu jengkel dengan Arsenal lantaran klub penahannya dengan janji palsu pada musim panas kemarin. Dengan hanya 18 bulan tersisa dalam kontrak Maitland-Niles, The Gunners tampaknya masih bisa menguangkan pemain tersebut. Akan tetapi, masih perlu dilihat apakah Everton masih berminat setelah kepergian mantan direktur sepak bola mereka, Marcel Brands. Terlepas itu, Newcastle United diketahui juga memantau situasi Maitland-Niles dan bukan masalah besar bagi mereka untuk merekrutnya setelah akuisisi konsorsium Arab Saudi. Arsenal tunda perekrutan Dominic Calvert-Lewin. Kenapa? Rumor Arsenal akan mendatangkan Dominic Calvert-Lewin di bulan Januari nanti nampaknya tidak akan terjadi. The Gunners memutuskan menunda perekrutan sang striker. Beredar kabar Arsenal tertarik untuk mendatangkan Dominic Calvert-Lewin. Striker Everton itu kabarnya akan diangkut di bulan Januari 2022 nanti. Laporan dari Football London mengklaim bahwa Arsenal mengubah rencana mereka. The Gunners tidak jadi merekrut sang striker di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Arsenal sebenarnya sangat tertarik merekrut Calvert-Lewin. Namun mereka mencemaskan kondisi fisik sang striker. Musim ini Calvert-Lewin kerap mengalami cedera, sehingga ia absen cukup lama di skuad Everton. Arsenal takut jika merekrut di bulan Januari nanti, performa sang striker bakal memble. Jadi, mereka memutuskan untuk menunda transfer tersebut. Laporan itu juga menyebut ada alasan kedua mengapa Arsenal tidak jadi merekrut Calvert-Lewin, karena masalah harga. Sang striker masih punya kontrak panjang di Everton. Ia akan membela The Toffees hingga tahun 2025. Jadi Everton membandrolnya di kisaran 80 juta pounds. Arsenal kabarnya kurang berminat dengan harga semahal itu. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy The Gunners. Bye.